Saya dimusuhin Pak sama teman basis Bonjero karena saya nggak ikut tawuran. Jadi teman-teman saya tuh karena kan di SM itu jadi kena tawuran Pak. Saya dimusuhin dari teman ini karena saya nggak ikut tawuran Pak. Yang kedua saya masuk kelas itu nggak bawa celurit Pak. Padahal menurut saya takut ketahuan dulu Pak kalau saya bawa celurit. Tapi teman-teman saya tuh menuntut bahwasanya kalau ketemu sekolah itu masuk ke kelas harus bawa senjata tajam Pak. Nah sehingga saya dimusuhin sama teman-teman saya, dibilang cupu lah, dibilang culun lah, nggak ada nyali lah, gitu Pak. Sehingga saya jadi merasa sendiri jadi dalam lingkup sekolah seperti itu. Jadinya Anda tuh dimusuhi karena memang tidak membawa celurit ke dalam kelas atau pasti ya sama ikut tawuran Pak. ya Saya sampai dulu karena kalau nongkrong saya ikut nongkrong Pak. Saya ikut nongkrong kan kalau nongkrong di sekolahan tuh nggak boleh sama guru BK-nya. Kan saya juga sebenarnya saya bingung Pak di sekarang saya lagi belajar diri. Saya takutnya kalau saya berangkat ke sekolah yang jelas dibiayai sama orang tua saya malah bawa senjata tajam, nanti kalau saya kenapa-napa terus saya nggak ada tanggung jawab. Iya saya takut, tapi saya diledekin malah dibilang culun, dibilang cupu karena sekolah yang membawa celurit, karena nggak ikut tawuran, nggak ikut basis Bumi Jeruk. Saya bingung Pak. Sebenarnya anaknya itu melakukan hal yang itu tidak baik, seperti contohnya merokok di sekolah gitu, atau bolos di sekolah, dan teman-teman Anda itu menyuruh Anda itu untuk memasuki kelas dengan membawa celurit gitu. Itu hal yang tidak baik. Tapi saya sebenarnya tahu Pak, saya tahu hal itu tidak baik, tapi saya bingung karena kalau saya nggak melakukan hal tersebut teman-teman saya ngejar saya, ngebully saya, sehingga saya tidak ditemenin. Itu yang membuat saya melakukan hal tersebut. Kayak sekarang saya nggak bawa celurit ke kelas. Nanti dari awal kelas sama teman-teman nanya, mana CR lu? Mana lu bawa? Kalau saya nggak bawa nanti dicuri diledeki Pak. Wah cupu, anak cupu ya, cemen. Itu saya jadi bingung Pak. Yang saya lakukan itu hal yang salah, hal benar. itu menurut saya Anda itu menolak untuk membawa senjata tajam ke kelas itu atas suruhan teman-teman Anda. Ya. Maka itu adalah hal yang baik menurut saya. Cuma kalau memang misal teman Anda menjelek-jelekan Anda culun atau nggak ada keberanian, tinggali saja teman-temannya membawa ke burukan gitu. Dan tapi Anda di kelas itu teman-temannya pada baik atau gimana? Ada masalah? Ada beberapa orang yang baik. Sebenarnya nggak baik juga Pak. Hampir rata-rata di sana itu ya memang sekolahnya bukan untuk belajar. Ternyata setelah saya masuk di sekolah tersebut di STM itu saya pikir kan saya ambil jurusan teknik. Saya pikir memang saya pengen belajar teknik mesin. Ternyata anak-anaknya teman-teman saya hampir 90% seperti itu. Ya kenakalannya ya kayak tawuran, pulang sekolah nongkrong atau berjalan sekolah udah dijegat Pak. Dijegat Pak, kalau bayangin saya lagi masuk sekolah dijegat, disuruh malah masuk sekolah, malah disuruh ikut tawuran. Saya pernah Pak sekali itu saya lari Pak masuk kelas. Jadi Anda tuh harus menuruti apa yang diamanahkan oleh orang tua. Seperti Anda disuruh sekolah oleh orang tua karena orang tua Anda ingin mempunyai anak yang sukses, bisa membahagiakan orang tuanya. Dengan cara apa? Anda sebagai anak dari orang tua Anda untuk menjadi sukses dan membahagiakan orang tua dengan
lulus sekolah, belajar dengan baik, tidak bolos kelas gitu kan. Nah, toh kalau misalnya memang ada orang lain yang membuli Anda di sekolah, maka gak usah didengarin. Itu tuh adalah sebuah cemoohan, sebuah ejekan yang membawa Anda untuk lebih kuat menggapai kesuksesan. Anda jangan terlalu diambil hati ya ejekan teman-teman Anda di sekolah. Kurang fokus buat belajar, terus ketika emang semua orang itu harus nurut. Tapi di kelas tuh teman-teman Anda tuh ada yang musuhin Anda karena masalah apa? Ada yang muslim paling kalau dengan muslim ya Pak. Tapi kalau untuk diledekin ya dibully itu pasti karena kayak yang dibilang saya bilang culun, saya bilang nyali, yang gue tahu kan. Itu oleh teman kelas atau Teman saya Pak. ini base camp? Apa sih saya bilang seperti itu. Makanya saya bingung. Ini saya harus terus melakukan hal yang seperti itu atau tidak gitu loh. Karena kalau saya ngelakuin taruh saya nggak bawa jawaban ke kelas saya musuh sama teman. Nggak ditemenin. Paling cuma saya 1-2. Nah kalau saya bawa jawaban ini mungkin bisa saya gabung lagi sama anak-anak itu. Iya. Makanya saya minta saran teman saya direkomendasi kalau saya juga coba ke bapak, mungkin bapak bisa memberi saran yang menurut ketika teman Anda itu mengajak hal yang buruk kepada Anda, terus Anda tidak sukses, apakah teman Anda ingin membangkitkan Anda? Pasti tidak kan? Nah iya, maka dari itu sudah, maksudnya ejekan itu proses didengarin dan Anda fokus belajar menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua, menurut kepada orang tua, dan fokus gimana caranya Anda bisa membangkitkan orang tua. Karena kesuksesan itu tidak ada yang diraih oleh hal yang dilakukan dengan keburukan. Alangkah baiknya tinggalin hal-hal yang buruk dan fokus untuk membahagiakan orang tua. berarti saya sebaiknya yang saran bapak yang tadi bapak sebutkan itu kayak meninggalkan teman-teman yang menurut Ya, dia ibarat gini, ketika kamu fokus tentang misalnya lingkungan kamu hal yang buruk gitu, tapi kamu mempunyai satu ataupun dua teman yang mengajak Anda dalam hal berbeda, maka pertahankan teman itu. Ketika memang mungkin banyak teman asik mungkin, iya Pak. tapi apakah teman asik itu membawa tolak ukur menuju dan kesuksesan jikalau teman Anda itu menyuruh Anda hal buruk? Tidak Pak. Sekarang emang Anda itu kelas berapa kalau boleh tahu? Saya kelas 2 SMA Pak. Nah, pertahani setahun lagi. Mungkin ketika Anda lulus, Anda boleh bekerja atau mencari teman mencari bangku perkuliahan. Ketika Anda sudah beres masa SMK, apakah Anda ketemu lagi dengan teman-teman Anda yang seperti itu? Kemungkinan besar sih tidak Pak. Nah, maka dari itu memang usia itu ada masa di mana masa kenakalan dan ada masa berpikir. Udahlah, mungkin pas kelas 1 SMA Anda melakukan hal tawuran gitu kan, atau bolos sekolah. Nah dari kelas 2 ini Anda fokus gitu, demi kelulusan nanti di kelas 3 gitu. Saya sekarang sudah menunggu jawabannya. Jadi apa yang saya sudah lakukan selama ini itu adalah tidak baik dan tidak benar. Sekarang saya sudah lebih berkata saya Pak. Berarti kedepannya saya harus belajar dengan giat karena untuk lebih kesuksesan saya sendiri. Jadi itu aja
fokus pada diri Anda sendiri untuk membahagiakan orang tua Anda yang sudah bisa menjaga Anda dan menafkahi Anda. Itu yang balas kebaikan orang tua Anda. Baik. Cukup? Cukup Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Pak, nanti kalau misalnya saya ingin sini lagi boleh nggak Pak? Boleh banget, boleh. Soalnya apa ya, saya juga nggak, ketika memang ada klien yang ingin bercerita kepada saya tidak banyak ngomong gitu. Jadi cukup diri saya aja yang tahu. Toh keuntungan buat saya itu apa? Yang ada juga rugi dosa dia kan. Terus banyak omongan-omongan yang gak jelas gitu kan. Kalau kita minta tolong Pak, nanti kalau saya berada di sini jangan juga ada saya siapa Pak. Saya harus saya yang saya ceritain tadi bisa benar orang tahu. Ya, santai aja. Soalnya saya juga suka menggosip kayak ibu-ibu silang. Baik. Ya, Terima kasih Pak. Pak, saya ingin pamit ya. siap. Nanti ya. Ya.